Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya baik-baik ya. Jadi pada kali ini Ibu akan membahas tentang konsep perkalian. Kalian pasti masih bingung sebenarnya perkalian itu apa sih? Jadi untuk lebih lanjutnya Ibu akan menjelaskan konsep perkalian. Oke, di sini akan Ibu jelaskan konsep dari perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmetika dasar, yang dimana operasi itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam suku-suku penjumlahan yang diulang-ulang. Misalnya, 3 dikali 4, atau seringkali dibaca 3 kali 4 dapat dihitung dengan menjumlahkan 3 salinan dari 4 bersama-sama. Oke, di sini kita bisa lihat contohnya yaitu 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 4-nya itu berulang sebanyak 3 kali. Walaupun demikian, dengan struktur gramatikal yang berbeda, sekolah dasar di negara Jepang mengajarkan perkalian dengan kesepakatan yang sebaliknya, berbeda dengan yang dijabarkan sebelumnya, yaitu jika di Jepang, 3 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi yang berulang itu adalah angka 3 sebanyak 4 kali. Oke, selanjutnya, secara matematika, penulisan 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12, dengan 3 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12, keduanya adalah benar. Hanya saja penjabarannya yang berbeda, tetapi hasil yang didapat tetap sama. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu mengenai konsep perkalian. Apakah murid-murid semuanya paham? Oke, karena semuanya sudah paham, jadi sekian materi yang Ibu bawa untuk hari ini. Minggu depan akan kita lanjut lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah. Jadi untuk sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah itu terdapat 6, yaitu yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif atau pertukaran, yang ketiga sifat asosiatif atau pengelompokan, yang keempat sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan, yang kelima perkalian dengan bilangan 0, dan yang keenam unsur identitas. Jadi kita akan mempelajari sifat-sifatnya satu persatu. Untuk yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup merupakan hasil perkalian bilangan cacah A dan B berupa bilangan cacah. Jadi di sini Ibu berikan contoh 0 dikalikan 1 sama dengan 0, di mana 0 merupakan bilangan cacah. Jadi 0 merupakan bilangan cacah A dikalikan dengan 1 yang merupakan bilangan cacah B, maka hasil perkaliannya sama dengan 0 yang merupakan bilangan cacah. Begitu juga untuk yang contoh kedua, 1 dikalikan 2 sama dengan 2, yang merupakan bilangan cacah. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada operasi perkalian sembarang bilangan cacah A dan B berlaku A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Di sini Bu Guru contohkan, 1 dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan 1. Jadi 1 itu merupakan bilangan cacah A dikalikan dengan bilangan cacah B yang merupakan 0 sama dengan 0 yang merupakan bilangan cacah B, kemudian dikalikan dengan 1 yang merupakan bilangan cacah A. Kemudian yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada operasi perkalian sembarang bilangan cacah A, B, dan C berlaku dalam kurung A dikalikan B dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikali C. Jadi di sini Ibu contohkan 1 di dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan
1 dikalikan dalam kurung 2 kali 3, hasilnya sama dengan 6. Jadi untuk 1 merupakan bilangan cacah A, kemudian dikalikan 2 itu merupakan bilangan cacah B. Kemudian untuk yang dikalikan 3, 3 yang merupakan bilangan cacah C. Jadi dia bisa pengelompokan yang bisa ditukar. A dikalikan B kemudian dikalikan C, atau A dikalikan B kemudian dikalikan C, di mana B dan C berkelompok. Kemudian yang keempat yaitu sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Jadi pada perkalian terhadap penjumlahan bilangan cacah sembarang, A, B, dan C berlaku A dikali dalam kurung B tambah C. Itu sama dengan A dikali B ditambah A dikalikan C. Di sini Ibu contohkan, 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 4. Hasilnya sama dengan 6 ditambahkan 8, yaitu 14. Jadi di sini kita ketahui untuk 2 merupakan bilangan cacah A, kemudian dalam kurung 3 ditambah 4 merupakan bilangan cacah B ditambah C, maka berlaku 2 dikalikan 3 kemudian ditambahkan dengan 2 dikalikan 4, yaitu bilangan cacah A dikalikan bilangan cacah B, kemudian ditambahkan bilangan cacah A dikalikan dengan bilangan cacah C. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu perkalian dengan bilangan 0. Hasil perkalian bilangan cacah A dengan bilangan 0 adalah 0. Jadi, A dikalikan 0. Ibu contohkan di sini yaitu 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi hasil perkalian bilangan cacah A dengan 0 hasilnya adalah 0. Yang kedua contohnya yaitu 0 dikalikan 14, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang keenam yaitu unsur identitas, yaitu hasil perkalian bilangan cacah A dengan bilangan 1 adalah bilangan A itu sendiri. Di sini 1 dikalikan A sama dengan A, yaitu bilangan A itu sendiri. Ibu contohkan yaitu 1 dikalikan 20, maka hasilnya adalah 20, di mana bilangan cacah A yaitu 20 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan cacah itu sendiri. Jadi 20 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 20 sama dengan 20. Untuk contoh yang kedua yaitu 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bilangan, yaitu perkalian di kelas rendah. Di sini ada dua buah soal, yaitu tentukan hasil dari soal pertama 3 dikali 2. Soal kedua 2 dikali 2. Ini saya akan menjelaskan soal pertama tadi. Di sini soalnya adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Jadi di sini 3 dikali 2. Cara pekerjaannya yaitu bilangan 3 ditambahkan dengan bilangan 3 sebanyak 2 kali. Jadi 3 ditambah 3. Kalau semisalkan soalnya adalah 3 dikali 3, berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, karena di sini soalnya adalah 3 dikali 2, berarti angka 3-nya hanya 2 kali, sehingga di sini 3 ditambah dengan 3 menjadi 6. Gitu. Soal kedua yaitu 2 dikali 2. 2 dikali 2 seperti cara yang tadi. Di sini ada 2 ditambah dengan 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena 2-nya dijumlahkan dengan 2. Jadi mendapatkan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyana Mirudin, Stanbook A401 19207.
Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran perkalian di kelas tinggi. Pembelajaran perkalian di kelas tinggi dapat digunakan metode perkalian bersusun. Perkalian bersusun ada dua macam. Yang pertama, perkalian bersusun pendek, dan yang kedua, perkalian bersusun panjang. Nah, kita bahas terlebih dahulu perkalian bersusun pendek. Nah, di sini sudah ada soalnya. Hitunglah hasil dari perkalian 57 kali 2. Langkah untuk mengetahui hasil akhir dari 57 kali 2 yaitu kita susun terlebih dahulu 57 kali 2 ke bawah. 57 kali 2. Nah, kita kalikan dulu 2 kali 7. 2 kali 7 14. 4-nya kita tulis dan 1-nya kita simpan. Selanjutnya 2 kali 5. 2 kali 5 10. Ditambah yang disimpan tadi 10 tambah 1 11. Nah, langsung saja kita tulis 11. Hasil akhir dari 57 kali 2 sama dengan 114. Selanjutnya kita akan beralih ke perkalian bersusun panjang. Nah, di sini sudah ada soal nomor 2, hitunglah hasil dari perkalian 5 kali 45. Untuk mengetahui hasil akhir dari 5 kali 45, kita susun terlebih dahulu 45 dikali 5. Nah, langkah yang pertama, kita kalikan satuan dengan satuan, yakni 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Hasil dari 5 kali 5, 25, langsung kita tulis saja di bawah ini. Di bawahnya. 25. Selanjutnya, kita kalikan satuan dengan puluhan, atau 5 kali 40. 5 kali 40 sama dengan 200. Langsung kita tulis saja di bawahnya. 200. Terus kita tambahkan 25 tambah 200. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 2-nya kita turunkan saja. Hasil akhir dari 5 kali 45 sama dengan 225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Minarni Lumuan dengan stambuk 401200080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembagian dan sifat-sifat pembagian pada bilangan. Yang pertama, konsep pembagian. Operasi pembagian pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Jika sebuah bilangan caca A dibagi bilangan caca B akan menghasilkan bilangan caca C, atau dilambangkan dengan A bagi B sama dengan C. Maka konsep perkalian yang bersangkutan adalah C kali B sama dengan A. Operasi pembagian pada dasarnya juga merupakan suatu proses pencarian tentang bilangan yang belum diketahui. Oleh karena itu, bentuk pembagian dapat dipandang sebagai suatu bentuk operasi perkalian dengan salah satu faktor yang belum diketahui. Yang pertama, sifat bilangan 0 dalam pembagian. Untuk setiap A, B, C, P, Q, dan R, bilangan caca berlaku, misalnya 0 ditambah A sama dengan 0. Untuk A bukan sama dengan 0,
karena A dibagi 0 itu tidak dapat didefinisikan. Yang kedua, A dibagi B dibagi C sama dengan A dibagi B dibagi C. Syaratnya B itu faktor dari A dan C itu faktor dari B. Yang ketiga, A B C dibagi P Q R sama dengan A dibagi P dikali B dibagi Q dikali C dibagi R. Syaratnya A, B, C, P, Q, R merupakan bilangan asli. Contohnya, P itu faktor dari A dan Q itu faktor dari B dan R itu faktor dari. Yang keempat, A dibagi B sama dengan CA dibagi CB. Syarat dari C itu bukan sama dengan 0 dan B itu faktor dari A. Yang kelima, A dibagi B sama dengan A per C. Syaratnya B itu faktor dari A dan C itu faktor dari B. Yang keenam, A dibagi B dibagi C sama dengan A atau B dibagi C. Syaratnya B dan C itu faktor dari A. Yang ketujuh, A dibagi B dibagi C sama dengan A dibagi C dibagi B. Syaratnya B dan C itu faktor dari A. Yang kedelapan, sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Misalnya, A ditambah B dibagi C sama dengan A per C ditambah B per C. Syaratnya C itu faktor dari A dan B. Yang kesembilan, sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Misalnya, A dikurang B dibagi C sama dengan AC dikurang BC. Syaratnya A itu lebih dari B dan C itu faktor dari A dan B. Yang ke-10, jika A kurang dari B, C itu faktor dari A dan B, maka A per C itu kurang dari B per C. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal pembagian pada kelas rendah. Nah, untuk contoh soalnya Ibu akan bacakan. Silahkan kalian bagi 9 buah permen kepada 3 teman kalian dengan jumlah yang sama. Nah, untuk penjelasannya silahkan kalian simak video Ibu selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri contoh soal yang telah Ibu tulis. Silahkan bagi 9 buah permen kepada 3 orang temanmu dengan jumlah yang sama. Ibu juga telah menggambarkan 3 orang teman, yaitu Adi, Mita, dan Siska. Nah, di sini Ibu mempunyai 9 buah permen. Nah, Ibu akan membagi permen ini sama rata kepada Adi, Mita, dan Siska. Nah, kalian bisa pakai metode seperti ini. Kalian bagi permennya sampai habis. 1 kepada Adi, 1 kepada Mita, Siska, seterusnya sampai permennya habis. Nah, gambaran pembagian permennya seperti ini. Jadi tinggal kalian masukkan soalnya, yaitu 9 permen. Kalian bahagi dengan 3 orang teman yang kalian ingin bagikan permennya. Nah, selanjutnya kalian hitung berapa jumlah dari 9 dibagi 3. Nah, kalian bisa lihat dari jumlah permen yang kalian bagi rata, yaitu kalau di sini hasilnya adalah 3. Jadi, 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kalian juga bisa menuliskannya seperti ini, yaitu 9 buah permen dikurang 3 buah permen yang telah kalian kasih ke Adi, dan 3 buah permen kalian kasih ke Mita, dan 3 buah permen kalian kasih ke Siska. Nah, jika dikurangi maka hasilnya adalah 0, maka pembagiannya sama rata.
Nah, untuk masuk ke contoh soalnya yaitu 9 buah permen kalian bahagi dengan 3 orang teman kalian, maka hasilnya adalah 3 sesuai dengan pembagian rata yang kalian berikan kepada teman kalian. Nah, jadi hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan semoga saat Ibu memberikan tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penyelesaian soal pembagian di kelas tinggi. Nah, jadi kita simak saja soalnya dan juga penjelasannya. Nah, oke, kita akan masuk ke contoh soalnya. Jadi, misalnya 232 kita bagi dengan 4. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membandingkan penyebut dengan angka pertama dalam pembilang. Nah, jadi yang kita bandingkan adalah 4 dengan 2. Nah, kemudian jika penyebut lebih besar, maka kita lanjutkan menambahkan angka pembilang hingga penyebut menjadi lebih kecil. Contohnya, di sini 4 lebih besar daripada 2. Maka agar penyebut lebih kecil, kita lanjut ke angka yang selanjutnya. Jadi 23. Jadi kita bandingkan 4. Hasil banding 4 dengan 23 adalah 5 yang dituliskan di atas angka 3. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mengalihkan hasil bagi dengan penyebut. 5 dikali 4 sama dengan 20. Lanjut kita kurangkan. 2 habis, 3 sama dengan 3. Nah, kemudian kita lanjutkan proses yang tadi. Adalah kita membandingkan penyebut dengan angka pembilang. Nah, di sini 4 lebih besar daripada 3. Nah, agar kita dapat membandingkan hasilnya, maka kita turunkan angka 2-nya agar penyebut menjadi lebih kecil. Nah, kemudian 32. Nah, kemudian selanjutnya 32 kita bagi dengan 4. 32 dibagi dengan 4 hasilnya 8 yang dituliskan di atas angka 2. Nah, kemudian hasil bagi 8 kita kalikan dengan 4 yang hasilnya 32. 32 dikurangi 32 sama dengan 0. Berarti habis yang hasilnya 232 dibagi 4 sama dengan 58. Nah, jadi itu tadi yang dapat Bapak sampaikan. Terus berlatih dan jangan lupa berdoa. Semoga dapat dipahami dan juga dapat diamalkan. Dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.